Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sidang Jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Delanggu. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 19 April 2020 kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah, tetapi kita tetap fokus untuk menyembah, memuji Dia pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwasanya
tidak berkesudahan buat saudara dan saya. Hari-hari yang kita lewati, kita berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun banyak hal yang kita hadapi, tetapi Yesus tidak tinggalkan saudara dan saya. Dia ada untuk kita. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, karena Dia Allah pertolongan kita. Kasih setia
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GBD Jalan Garuda 204 Delanggu, kembali lagi kita beribadah pagi hari ini, Minggu 19 April 2020. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan masih beribadah di rumah sesuai dengan jam ibadah kita pada hari Minggu, dapat mengikuti bersama dengan sukacita sekalipun di rumah Bapak Ibu sekalian, karena situasi yang masih belum memungkinkan untuk kita berada di dalam rumah Tuhan, gereja, tapi tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu sekalian, kesetiaan Bapak Ibu jemaat untuk sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah ini di rumah bersama dengan keluarga, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, dan kembali kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan untuk lebih mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Efesus, surat Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya ambil dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama ayat ini berkata, karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh iman. Hal itu bukan pekerjaan kamu, melainkan karunia Allah. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita memperingati dua event besar, yaitu hari kematian Yesus dan hari kebangkitan Yesus. Tanggal 10 kita memperingati kematian Yesus, tanggal 12 kita memperingati kebangkitan Yesus. Seperti Bapak Ibu sudah mengetahui, disampaikan bahwa dua peristiwa ini tidak dapat dipisahkan. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus mempunyai hubungan yang begitu erat sekali. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Kenapa? Sebab dalam dua event, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, disinilah kita melihat karya besar dari Allah bagi penyelamatan umat manusia, bagi penyelamatan kita, yang dikerjakan oleh Yesus sendiri, yang dikerjakan dalam pribadi Yesus sendiri, dan terus ini akan berlangsung. Terus Tuhan akan kerjakan, Yesus kerjakan buat saudara dan saya, sampai nanti pada kedatangannya kali yang kedua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, kalimat yang pertama bagian A saja. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Di dalam terjemahan lama dikatakan sampai segala sesuatunya menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Barulah dia datang kembali ke dalam dunia ini. Sampai segala sesuatu sempurna, sampai pemulihan itu terjadi. Dan inilah anugerah itu buat saudara dan saya. Karya besar yang dia kerjakan sampai nanti dalam kedatangan yang kedua, itulah anugerah itu. Anugerah sama dengan rahmat, anugerah sama dengan kasih karunia. Dan artinya anugerah itu adalah
suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak layak untuk menerima. Sesuatu yang diberikan kepada seorang yang sebenarnya orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. Kalau coba kita runut melihat peristiwa yang telah terjadi pada saat Yesus datang ke dalam dunia kali yang pertama. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat kunci utama dalam Alkitab, berbicara tentang Natal, kelahiran Yesus, penjelmaan Allah menjadi manusia. Dia sudah datang di dalam dunia ini supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah merupakan wujud dari kasih Allah. Wujud dari kasih Allah, yaitu tidak binasa, tidak mengalami kebinasaan. Lalu datang kepada kematian dan kebangkitannya yang tidak bisa dipisahkan. Datang kepada kematian dan kebangkitannya seperti ayat yang kita sudah ketahui, Markus 10 ayat yang 45. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Nah, inilah merupakan puncak dari kasih Allah, menjadi tebusan. Kalau Natal sebagai wujud kasih Allah supaya tidak binasa, maka kematian dan kebangkitannya adalah puncak dari kasih Allah menjadi tebusan. Puji Tuhan, perjalanan Natal sampai kepada kematian dan kebangkitan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, disinilah kita melihat anugerah yang sempurna itu. Natal sampai kepada saat kebangkitan itu adalah anugerah yang sempurna buat kita. Kenapa? Kenapa? Sebab disinilah kita melihat karya terbesar dari pernyataan wujud kasih Allah dan puncak kasih Allah buat kita. Ya, anugerah yang sempurna adalah pernyataan dari wujud kasih Allah. Dia lahir, dan puncak kasih Allah di mana dia mati dan bangkit buat saudara dan saya. Itulah sebabnya di dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21, Roma pasal 5 ayat yang ke-21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Kembali lagi dalam terjemahan lama, ayat ini, kalimat ini berkata, demikianlah anugerah berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Demikianlah anugerah berkuasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh indah karya terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Nah sekarang, apakah sebenarnya anugerah yang sempurna itu? Apakah sebenarnya anugerah yang sempurna sejak dia datang lahir, kemudian dalam perjalanannya sampai kepada kematian, kebangkitannya, bahkan nanti sampai pada kedatangannya kali yang kedua? Sebab itu dia akan kerjakan terus.
Anugerah itu buat saudara dan saya. Nah, apa sebenarnya anugerah itu? Dengan cepat Bapak Ibu Saudara diperhatikan. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan bagaimana kita ditebus. Ditebus yang menunjukkan tadinya kita digadai. Ini anugerah yang sempurna itu kita ditebus. Sebab tadinya kita digadai. Yang kedua, Efesus pasal 2 ayat yang kelima, kalimat terakhir. Kita diselamatkan. Anugerah yang sempurna itu menyelamatkan kita. Karena tadinya kita harus terima maut. Dalam ayat-ayat sebelumnya. Dari Efesus pasal 2, ayat-ayat awal. Lalu yang ketiga, 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Anugerah yang sempurna itu adalah mengampuni. Kita diampuni. Yang tadinya kita yang berdosa. Lalu yang keempat, di dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22, anugerah yang sempurna itu adalah kita didamaikan dengan Allah. Yang tadinya menjadi musuh. Yang kelima, dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13, kita dihidupkan. Anugerah yang sempurna itu membawa kita dihidupkan. Yang tadinya kita harus mati, kekal, maut itu. Yang keenam, Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Anugerah yang sempurna itu adalah kita disucikan. Yang tadinya kita ini najis. Dan yang ketujuh, 1 Petrus 2 ayat 24. Anugerah yang sempurna itu adalah kita disembuhkan. Yang tadinya kita ini sakit. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karya besar yang menunjukkan anugerah yang sempurna. Karena dengan anugerah kamu diselamatkan. Bukan pekerjaan kamu, bukan karena kita, tetapi karunia Allah. Haleluya. Kita melihat akibat dari kronologis dosa. Saya ulangi, akibat dari kronologis dosa. Kita tahu semua ini. Hubungan antara Allah dan manusia putus. Tetapi melalui anugerah yang sempurna dalam 7 hal tadi, di mana kita ditebus, diselamatkan, diampuni, didamaikan, dihidupkan, disucikan, disembuhkan. Haleluya. Hubungan itu kembali pulih. Hubungan yang putus itu kembali dipulihkan. Puji Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Ayat 3 dan ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, perhatikan kalimat dalam ayat ini yang saya ambil, saya tekankan dalam 2 ayat ini. Di dalam ayat yang ketiga, perhatikan kalimat yang berkata, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna.
Lalu dalam ayat yang keempat, perhatikan kalimat yang sama, menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Perhatikan kata menganugerahkan kepada kita. Menganugerahkan kepada kita anugerah yang sempurna. Haleluya. Anugerah yang tidak ada duanya Tuhan kerjakan buat saudara dan saya, supaya kita tidak tinggal di dalam dosa, kita tidak tinggal di dalam kematian, kita tidak terima maut, tetapi beroleh hidup yang kekal. Cara manusia memang kita harus mati daging, tetapi oleh anugerah yang sempurna kita nanti akan hidup bersama dengan Dia. Kehidupan kekal. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui ayat ini, melalui 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, saudara, kita lihat adanya 3 hal utama. 3 hal utama dari karya wujud dan dari karya puncak anugerah itu. Saya ulangi, 3 hal utama dari karya wujud dan dari karya puncak anugerah yang sempurna itu. Yang pertama, kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7, suratan 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23, 1 Korintus pasalnya yang ke-7, dalam ayatnya yang ke-23, kalimat yang pertama saja, 1 Korintus pasal 7, ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan, 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan, harganya telah lunas dibayar. Dalam terjemahan lama dikatakan dengan harga tunai. Dengan harga tunai. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal itu, dengan darah yang indah mulia, lunas dibayar, tunai, menunjukkan anugerah yang sempurna itu adalah cash buat kita. Ini maksudnya 3 hal utama. Yang pertama adalah anugerah yang sempurna itu cash buat saudara dan saya. Yang kedua, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Dalam ayat ini dikatakan kita adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, yang terima kematian dan kebangkitannya, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu muncul. Yang baru itu hidup, yang baru itu datang buat saudara dan saya. Hal ini menunjukkan yang kedua, bahwa anugerah yang sempurna itu adalah memulihkan kita. Memulihkan. Karena kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama hilang, baru muncul. Haleluya. Yang pertama, anugerah yang sempurna cash. Yang kedua, anugerah yang sempurna itu memulihkan kita. Dan yang ketiga, sebagai hal utama, dasar utama
dari anugerah yang sempurna melalui wujud dan puncak kasih Allah di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Perhatikan hal yang ketiga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Kalimat yang berkata, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ayat 10, telah menjadi umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa karunia, anugerah yang sempurna itu menjadikan kita sebagai keluarga Allah. Kita dimasukkan menjadi keluarga Allah. Haleluya. 3 hal utama. Cash. Allah tidak pernah berhutang buat saudara dan saya. Allah selalu cash dalam segala-galanya. Yang kedua, Dia pulihkan kita. Dia ingin kita pulih menjadi seperti Dia. Dan yang ketiga, kita masuk dalam keluarga besar Allah. Haleluya. Inilah karya dari anugerah yang sempurna dalam 7 hal yang Dia sudah kerjakan tadi buat saudara dan saya, melalui wujud dan puncak yang Allah sudah kerjakan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah sekarang, melihat apa yang Allah sudah kerjakan dalam karya yang besar, melalui anugerah yang sempurna. Karena dengan anugerah kamu diselamatkan. Bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena karunia Allah. Lalu sekarang, apa konsekuensi kita? Apa konsekuensi kita? Apa realisasi kita terhadap anugerah yang sempurna ini? Apalagi yang harus kita buat? Apalagi yang harus kita kerjakan? Bukan untuk sebagai balas jasa, tetapi sekali lagi saya katakan adalah satu kewajiban mutlak yang Allah mau melalui kebenaran firman-Nya. Yang pertama dalam Efesus 4 ayat yang ke-14 dan 15. Efesus 4 ayat 14 dan 15 di sana dikatakan dalam ayat yang 14, bukan lagi anak-anak, bukan lagi anak-anak. Dan ayat yang ke-15 kita lanjut berkata, tetapi kita bertumbuh, kita hidup, kita aktif dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Ini konsekuensi kita. Ini satu kewajiban kembali buat kita. Ya, dari anugerah yang sempurna melalui wujud dan puncak daripada kasih Allah. Haleluya. Kita bukan lagi anak-anak yang dikatakan diombang-ambingkan, begitu mudah dipengaruhi. Ya, tapi kita terus bertumbuh, naik, hidup, aktif dalam segala hal ke arah. Begitu banyak Yesus sudah kerjakan buat saudara dan saya. Mari dengan tiada bosan-bosannya sebagai gembala saya anjurkan, saya himbau, mari jemaat terus dari waktu datang kepada waktu. Kembali lagi kepada tema Natal kita dan tema untuk tahun 2020, kedewasaan penuh.
Mari kita masuk dalam pengalaman ini, kedewasaan penuh. Ya. Anugerah yang besar, anugerah yang sempurna. Jangan kita sia-siakan. Nanti ayat terakhir kita akan lihat itu. Dan yang kedua, apa konsekuensi kita? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Perhatikan kalimat yang berkata selalu ingin, selalu ingin. Ada kerinduan, ada kesukaan, ada niat, selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, dan itu adalah firman. Kembali lagi kita melihat, firman adalah merupakan segala-galanya. Firman adalah kompas hidup kita. Firman adalah pegangan kita. Firman adalah panutan kita. Kita tidak bisa lari dan keluar dari firman. Di situ kita, di situ kita. Ya, untuk dapat mewujudkan, merealisasikan, ya saudara-saudara, untuk sebagai konsekuensi kita tidak bisa lari dari firman. Harus ada di situ, dan itu adalah kehendak Allah buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Sebab itu 2 Korintus 6 ayat 1 saya katakan tadi. 2 Korintus 6 ayat 1. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah, anugerah yang telah kamu terima. Haleluya. Jangan membuat sia-sia, jangan menjadi mubazir. Anugerah yang sempurna itu jangan menjadi mubazir, tapi mari kita wujudkan dalam hidup beriman kita. Apa yang harus kita buat dan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui firman. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu pagi hari ini. Di rumah masing-masing bersama keluarga, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus belajar memahami, mengerti rencana yang indah dari kehendak Allah. Rencana yang indah melalui anugerah yang sempurna itu yang Dia sudah kerjakan buat saudara dan saya. Bagaimana anugerah itu cash buat kita. Anugerah itu telah memulihkan saudara. Anugerah yang sempurna itu telah menjadikan kita milik keluarga besarnya Allah. Kita dimasukkan ke situ. Dan haleluya, kalau kita sudah menjadi milik keluarga besar Allah, puji Tuhan, pasti di situ ada jaminan. Pasti di situ ada jaminan. Apapun yang saudara perlukan, butuhkan, haleluya, karena Dia sudah cash buat kita, karena Dia sudah pulihkan kita, karena kita menjadi milik kepunyaannya. Haleluya, Dia curahkan, Dia berikan buat saudara. Saudara perlu apa hari-hari? Saudara butuh apa dalam masa yang susah, masa yang sulit? Ya, kita tidak dapat berbuat banyak hari-hari ini. Kita masih harus berada di rumah. Tidak bisa lagi berkumpul bersama untuk sementara waktu dalam ibadah. Tapi jangan kehilangan pegangan itu, jangan kehilangan firman itu tadi. Selalu ingin air susu yang murni, selalu ingin. Dan saudara akan lihat jaminan itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan, hanya karena dengan anugerah. Karena anugerah yang sempurna di dalam wujud dan puncak karya Allah yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun yang mempedulikan. Ada satu yang mempedulikan, itulah Dia. Haleluya.
saudara berbeban, menghadapi kesulitan, masalah, persoalan, penyakit sekalipun, alami anugerah yang sempurna. Alami anugerah yang sempurna dari wujud dan puncak kasih Allah. Haleluya, sujud. Terima anugerahnya, Dia sudah mengampuni saudara, Dia sudah bebaskan saudara. Haleluya, Dia sudah ubah hidup saudara, Dia sudah pulihkan saudara melalui anugerah yang sempurna. Dia sudah baharui saudara. Haleluya, tetap ada di dalam firman, sesuatu akan terjadi. Apa yang saudara perlukan butuhkan, Dia sediakan, Dia berikan. Sujud di altarnya, sujud di anugerah yang sempurna yang sudah mengampuni, membebaskan, sudah mengubah, haleluya, sudah menjadikan baru, sudah menjadikan diri keluarga Allah, resapi dan alami pekerjaan besar. Haleluya, alami pertolongan Tuhan hari-hari ini. Sujud di altarnya, saudara datang sujud di altar Tuhan. Saudara datang berlutut di hadapannya di rumah masing-masing. Alami anugerah yang sempurna. Saudara sedang menghadapi kesulitan, beban masalah hidup. Haleluya.
tahu setiap masalah persoalan Bapak. Haleluya, segala puji syukur. Anugerah yang sempurna Tuhan sudah kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yang tadinya kami harus digadai, tadinya kami harus terima maut, tadinya kami akan tetap berdosa, tadinya kami menjadi musuh, kami harus mati, kami hidup dalam kenajisan. Haleluya, penyakit terus menerus. Tetapi syukur anugerah-Mu yang sempurna sudah membebaskan kami, sudah memulihkan kami, bahkan menjadikan kami keluarga daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami terus untuk kami bertumbuh terus di dalam Engkau. Selalu ingin akan air susu yang murni. Itulah firman. Tidak bisa lepas dari perjalanan hidup kami. Firman-Mu menjadi segala-galanya buat kami. Haleluya. Dan ajar kami berpegang kepada firman. Kami tetap ada di dalam firman. Sekalipun menghadapi keadaan yang sukar, yang sulit, seperti hari-hari yang harus kami jalani hari-hari. Tapi haleluya, haleluya. Firman-Mu yang akan memagari kami. Firman-Mu yang akan membela kami. Firman-Mu yang akan memberkati kami. Melalui firman-Mu, haleluya, kami terima apa yang kami butuhkan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, bahkan yang sakit sudah sembuh melalui anugerah yang sempurna itu. Haleluya. Sembuh total Tuhan kerjakan bagi kami semua. Meteraikan ibadah kami pagi hari ini, baik melalui pujian, doa penyembahan, dan kebenaran firman-Mu. Meteraikan dan berkat Allah terus melimpah bagi setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam kehidupan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak dalam studi sekolah. Haleluya. Berkat Allah tidak pernah lepas. Terus Tuhan nyatakan, malaikat surga menjaga melindungi siang dan malam, pagari dengan kebenaran firman dan roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah masalah persoalan yang sedang terjadi cepat berlalu. Haleluya. Menjadi doa kami semua. Virus-virus yang mengerikan itu Tuhan sudah hancurkan. Haleluya. Sehingga pada saatnya yang tepat Tuhan berikan kesempatan kembali kami datang beribadah di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mereka disegarkan, dikuatkan kembali. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hari-hari akan dijalani tetap bersama dengan Tuhan, tetap bersama dengan Yesus. Haleluya. Berkati apa yang mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu, dan semua korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur sebagaimana firman-Mu Allah berkati. Bahkan perpuluhan sebagai hak milik Tuhan yang selalu mereka kembalikan, mereka bawa. Engkau berkati sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga Tuhan buka, pintu langit sorga Tuhan buka. Curahkan dengan limpahnya kepada setiap jemaat Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, haleluya, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan segala pengucapan syukur. Kami alami kuasa dan mujizat-Mu terus tidak akan pernah berhenti. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah, cinta kasih sayang dan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin.
Tuhan memberkati saudara semua di rumah. Haleluya, puji Tuhan.